Industrial Park atau IMIP merupakan kawasan industri terintegrasi yang berfokus pada pengolahan nikel dan produk sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri berat. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi prioritas utama untuk melindungi karyawan dan memastikan operasional yang aman. Materi selanjutnya yaitu mengenai penetapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan Indonesia Morowali Industri Park atau PT IMIP. Dalam manajemen, PT IMIP menunjukkan bahwa komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat kuat dengan menetapkan kebijakan yang menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan ini mencakup yang pertama yaitu komitmen manajemen, di mana pimpinan perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar nasional dan internasional terkait dengan keselamatan kerja. Yang ketiga, pelibatan seluruh pihak. PT IMIP juga melibatkan seluruh karyawan dalam penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dalam menjaga keselamatan di tempat kerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan sistem manajemen K3. Perencanaan K3 merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diterapkan secara efektif dan juga berkelanjutan. PT Indonesia Morowali Industri Park atau IMIP sebagai kawasan industri besar yang beroperasi di sektor pengolahan nikel dan juga logam berat menghadapi berbagai risiko kerja yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perencanaan K3 yang sistematis dan juga komprehensif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan PT IMIP dalam perencanaan ini dibuat seperti yang pertama, ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Di sini menggunakan metode seperti Job Safety Analysis atau JSA, Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA, dan inspeksi rutin untuk mendeteksi bahaya fisik, kimia, dan juga ekonomi seperti cedera akibat postur kerja. Yang kedua, ada penetapan tujuan dan sasaran K3. Tujuan dan sasaran K3 dirumuskan berdasarkan prinsip SMART dengan fokus pada pengurangan kecelakaan dan target zero accident. Perusahaan meningkatkan pengawasan melalui penambahan petugas K3, penggunaan teknologi pemantauan seperti CCTV, serta pelatihan dan sosialisasi keselamatan bagi seluruh karyawan. Yang ketiga, ada penyusunan program K3. Program K3 mencakup pelatihan keselamatan termasuk pelatihan dasar K3 dan edukasi penggunaan APD, penyediaan APD seperti helm, sarung tangan, sepatu, masker, dan penerapan SOP untuk pekerjaan beresiko tinggi. Briefing keselamatan dilakukan sebelum setiap shift kerja. Yang keempat, pengalokasian sumber daya. Perusahaan mengalokasikan anggaran untuk APD, pelatihan, dan juga teknologi keselamatan seperti sensor panas, detektor, dan lain-lain. Tenaga ahli K3 bersertifikat konsultan eksternal digunakan untuk inspeksi dan pengawasan, serta sistem digital untuk pelaporan kecelakaan dan inspeksi K3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem manajemen K3. Yang pertama adalah pelaksanaan dan edukasi. Perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan bagi karyawan mengenai prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pelatihan ini mencakup penggunaan APD yang benar, langkah-langkah pencegahan kecelakaan, serta tindakan darurat saat terjadi insiden di tempat kerja. Yang kedua adalah pengawasan dan teknologi. Untuk meningkatkan keselamatan kerja, PT IMIP menambahkan jumlah pengawas K3 di area berisiko tinggi, serta memasang CCTV di berbagai lokasi strategis, guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatannya. Teknologi ini membantu dalam mendeteksi potensi bahaya dan memberikan respon cepat terhadap kondisi darurat. Yang ketiga adalah simulasi keadaan darurat, yang mana PT IMIP secara berkala mengadakan latihan tanggap bencana seperti simulasi gempa bumi, dan kebakaran, guna meningkatkan kesiagaan karyawan dalam menghadapi situasi darurat. Simulasi ini dirancang agar pekerja memahami prosedur evakuasi yang aman dan efektif. Yang keempat adalah kegiatan sosial terkait K3, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan.
PT IMIP menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial seperti aksi donor darah dalam rangka peringatan Bulan K3 Nasional. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi karyawan tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan materi mengenai pemantauan dan evaluasi kebijakan K3 di PT IMIP. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inspeksi dan audit K3, di mana PT IMIP secara rutin melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penerapan standar keselamatan di lingkungan kerja. Kegiatan ini melibatkan peninjauan fasilitas seperti alat kerja serta kepatuhan karyawan terhadap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Beberapa aspek utama yang diperiksa meliputi kondisi alat produksi, penerapan SOP dalam setiap pekerjaan, efektivitas sistem keamanan, serta kelengkapan dokumen terkait keselamatan. Kedua, tinjauan manajemen. Di PT IMIP secara berkala meninjau kebijakan dan implementasi keselamatan kerja guna memastikan pencapaian target K3 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan analisis data keselamatan, identifikasi area yang perlu diperbaikan, serta pengembangan strategi baru untuk meningkatkan keselamatan kerja. Ketiga, investigasi insiden. Jika terjadi kecelakaan atau insiden berbahaya, PT IMIP segera melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses investigasi ini dimulai dengan pengumpulan informasi dari lokasi kejadian, wawancara saksi, serta memeriksa rekaman CCTV. Keempat, pelaporan dan dokumentasi. PT IMIP memiliki sistem pencatatan yang mendokumentasikan seluruh aspek keselamatan kerja. Laporan yang dihasilkan mencangkup hasil inspeksi rutin, catatan kejadian kecelakaan, tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur keselamatan, serta evaluasi efektivitas program pelatihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jabatan dan tanggung jawab di struktur organisasi K3 PT IMIP. Direktur utama peran dan tanggung jawabnya, pertama menetapkan kebijakan strategi K3, kedua mengalokasikan sumber daya untuk implementasi program K3, ketiga memastikan kebijakan K3 sesuai dengan regulasi nasional dan internasional, keempat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem K3. Kedua, direktur operasional peran dan tanggung jawabnya di sini mengawasi pelaksanaan kebijakan K3 di seluruh unit kerja, berkoordinasi dengan departemen terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi K3. Selanjutnya mengambil tindakan korektif ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan K3. Ketiga, manajer K3 atau safety manager, peran dan tanggung jawabnya di sini pertama bertanggung jawab atas perencanaan implementasi dan evaluasi program K3. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi K3 di semua kinerja. Ketiga, berkoordinasi dengan departemen terkait dalam mengembangkan prosedur keselamatan, mengawasi investigasi kecelakaan kerja, dan merekomendasikan perbaikan. Keempat, supervisor K3 atau safety supervisor. Peran dan tanggung jawabnya di sini mengawasi pelaksanaan prosedur K3 di area kerja. Kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan terkait keselamatan kerja. Ketiga, melakukan inspeksi rutin dan memastikan penggunaan APD sesuai standar. Keempat, menganalisis potensi bahaya dan melaporkan kepada manajer K3. Selanjutnya, kelima ada petugas K3 atau safety office. Peran dan tanggung jawabnya di sini melakukan inspeksi harian di lingkungan kerja. Kedua, melaporkan kondisi kerja yang berpotensi bahaya. Ketiga, menindaklanjuti laporan kecelakaan kerja. Keempat, memastikan alat keselamatan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan. Keenam, tim tanggap darurat atau emergency response team. Peran dan tanggung jawab di sini pertama bertanggung jawab dalam menangani keadaan darurat seperti kebakaran, kebocoran gas, atau insiden kerja lainnya. Kedua, melakukan simulasi evaluasi dan penanganan bencana secara berkala. Ketiga, berkoordinasi dengan tim medis dalam menangani kecelakaan kerja.
Selanjutnya ketujuh ada pengawasan lapangan atau field supervisor. Peran dan tanggung jawabnya di sini mengawasi pekerja dalam penerapan prosedur keselamatan kerja di area produksi. Kedua, memberikan instruksi kepada pekerja mengenai standar keselamatan. Ketiga, memastikan SOP diikuti dalam setiap proses kerja yang memiliki risiko tinggi. Selanjutnya kedelapan, pekerja atau karyawan. Peran dan tanggung jawabnya di sini mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, menggunakan APD sesuai standar yang ditentukan. Ketiga, melaporkan kondisi berbahaya kepada pengawas ataupun petugas K3. Ketiga, berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Itu identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Identifikasi bahaya. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik dapat menyebabkan faktor atau keadaan yang dapat menyebabkan bahaya atau tanpa dengan adanya kontak. Biasanya, bahaya fisik diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan. Radiasi, tekanan panas, dingin, getaran, dan kebisingan misalnya adalah jenis bahaya fisik. Bahaya fisik menyebabkan cedera dan penyakit di beberapa industri, seperti pertambangan dan konstruksi. Bahaya fisik dapat dihindari, namun seiring waktu, prosedur dan metode keselamatan sudah dikembangkan dan telah meminimalkan resiko bahaya fisik di tempat kerja. Bahaya fisik di tempat kerja meliputi ledakan, jatuh, dan tertimpa material. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya akibat pekerjaan yang disebabkan karena paparan bahaya kimia di tempat kerja. Korban dapat menderita efek kesehatan negatif akut atau jangka panjang. Bahaya ini meliputi kabut, gas, uap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahaya mekanis. Bahaya mekanis adalah bahaya yang timbul dari peralatan mekanis atau benda bergerak, baik manual maupun otomatis, yang dapat menyebabkan cedera seperti terjepit, terpotong, tersayat, atau tergores. Yang keempat yaitu bahaya biologi. Bahaya biologi atau biohazard mengacu pada zat biologi yang mengancam kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya. Jenis bahaya ini dapat termaksud sampel racun dari sumber biologis, virus, atau mikroorganisme, secara khusus sampel yang membahayakan kesehatan manusia. Adapun program K3 di PT IMIP, yang pertama ada pelatihan K3. Metode pelatihannya yang pertama ada induksi K3 untuk karyawan baru, yang kedua pelatihan teknis berbasis peran, dan yang ketiga workshop dan seminar berkala. Adapun dampak pelatihan, pertama ada peningkatan literasi K3, yang kedua penurunan human error, dan yang ketiga budaya pelaporan atau safety reporting. Program kedua ada inspeksi K3 rutin. Pengawasan proaktifnya yang pertama ada jenis infeksi, kedua teknologi pendukung, dan yang ketiga ada dampak infeksi. Adapun program terakhir ada audit K3 berkala, evaluasi dan peningkatan sistem. Di sini proses auditnya terdiri dari 3 audit, ada audit internal, eksternal, dan juga audit khusus. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan pencapaian yang telah diraih dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 di PT IMIP dan tantangan yang dihadapi serta strategi yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. PT Indonesia Morowali Industri Park atau IMIP telah mencapai beberapa pencapaian yang signifikan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Adapun pencapaian dalam penerapan SMK 3 yang telah diraih oleh PT IMIP, yang pertama yaitu sertifikasi SMK 3 untuk tenan, yang kedua pelaksanaan audit internal SMK 3, yang ketiga transparansi dalam penanganan insiden. Dalam hal ini, semua insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan PT IMIP dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keempat, penerapan norma 100, di mana penerapan norma 100 ini adalah sebuah fitur daring yang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengukur tingkat perusahaan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan SMK 3 di PT IMIP, yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya dan infrastruktur keselamatan, yang kedua penerapan SMK 3 yang belum maksimal, yang ketiga kurangnya kesadaran dan komitmen manajemen di PT IMIP, dan yang keempat yaitu kurangnya pelatihan dan kompetensi tenaga kerja. Adapun strategi dalam peningkatan SMK 3 di PT IMIP, yang pertama yaitu pelatihan dan sertifikasi K3. Dalam hal ini, PT IMIP memberikan pelatihan rutin serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan sebelum mereka mulai bekerja. Yang kedua, transparansi dan penanganan insiden. Artinya, setiap insiden ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait lainnya, dengan tujuan tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga mencegah kejadian supaya serupa di masa depan. Yang ketiga, audit eksternal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.